Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Shiraneida. I'm here as a mentor from Hema Management for the Introductory to Accounting course for International Management class. And I would like to share with you how to answer last year's midterm exam question. Jadi, halo semuanya, perkenalkan nama saya Shiraneida. Saya di sini sebagai tentor dari Hema Manajemen untuk mata kuliah Introductory to Accounting atau akuntansi pengantar untuk manajemen kelas internasional. Di sini saya akan membantu kalian menyelesaikan soal UTS tahun lalu, bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Oke, next. Kita langsung buka aja ke Excel-nya. Jadi, di sini, di instruction-nya, diminta journalize the October 2024 transaction using the following additional accounts. Nomor 407 service revenue, nomor 615 depreciation expense, nomor 631 supplies expense, nomor 726 salaries and wages expense, and nomor 729 rent expense. Oke, tapi kita harus fokus di dalam sini ya. Journalize the October transaction using the following additional accounts. Yang harus pertama kita lakukan adalah kita harus menjurnalisasikan atau kita bikin jurnal umum untuk transaksi yang ada di sini. Transaksi yang dilakukan pada bulan Oktober 2024. Nah, sebelum itu, di tanggal pertama Oktober atau awal Oktober itu, ada akun-akun atau yang disebut trial balance atau akun dari bulan sebelumnya yang bisa kita pakai di bulan Oktober kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Kita bikin general journal. Tapi sebelum kita bikin general journal atau jurnal umum, you guys have to know about the elements of accounting first. Biar memudahkan kalian dalam penyusunan akunnya. Kalian harus tahu beberapa elemen-elemen penting dalam akuntansi dulu di sini. Oke. Yang pertama, dalam akuntansi, di dalam semua penyusunan jurnal, kita gak akan jauh dari 5 elemen ini. Yang pertama, ini semua elemen wajib. Yang pertama ada aset. Di dalam aset tuh ada apa aja sih? Ada cash, account receivable, supplies, private expense, equipment, land, building, visual, and others. Masih banyak lagi. Cuman di sini kita harus meng-highlight penting beberapa elemen dalam aset yang pasti ada di dalam jurnal umum khususnya. Pertama ada cash. Cash itu uang yang kita terima baik dari segi manapun, dari penghasilan atau pemasukan, dari modal awal, itu tuh pasti masuknya ke kas. Dan kalau kita menerima cash, itu di jurnal umumnya akan jadi debit. Dan rata-rata aset tuh pasti masuk di dalam segi debit atau di sebelah kiri. Nah, tapi ketika kita mengeluarkan cash, berarti kita menggunakan uang tersebut untuk membeli sesuatu atau membayar sesuatu, cash ini akan berubah menjadi kredit. Cash ini semuanya tuh pasti depends the situation of the question ya. Jadi ini di sini tuh cash tuh ini tuh uang yang kita terima ataupun yang kita keluarkan, yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada account receivable. Account receivable itu jadi ketika kita memiliki suatu perusahaan atau suatu usaha, semisal nih, kita ambil contoh kita punya perusahaan bengkel deh. Kita kan menyediakan jasa, tapi kadang bengkel juga kan menyediakan barang gitu kan. Dan perusahaan tuh pasti ngasih 2 opsi pembayaran, mau cash dibayar langsung tunai atau kredit, seperti itu kan.
Nah, account receivable ini adalah pembayaran kredit oleh pembeli, oleh customer. Itu dinamakan account receivable di dalam accounting. Atau bahasa lainnya tuh piutang. Utang pembeli yang ada ke kita. Gitu. Oke? Dan itu pun pasti di debit. Pokoknya aset semua ini posisinya debit. Ketika kita masuk hal tersebut masuk ke dalam perusahaan, pencatatannya tuh pasti debit. Nah, selanjutnya supplies. Di dalam perusahaan, contohnya tadi perusahaan bengkel misalnya, ada 2 hal yang pasti kita butuhin, ada supplies dan equipment. Tapi kita harus tahu bedanya supplies sama equipment. Supplies itu perlengkapan, perlengkapan yang sifatnya bisa habis. Nah, supplies di sini contohnya seperti misal karena bengkel tuh menyediakan, jasa juga ya, ketika orang mau servis motor ke kita kan pasti menyediakan misal mau ganti oli, kita kan pasti menyediakan olinya kan. Nah, ketika persediaan oli kita habis, kita kan harus beli lagi. Seperti itu yang dinamakan supplies. Jadi, perlengkapan-perlengkapan yang ada. Selain oli misal ada spare part yang lain, dan semacamnya gitu. Nah, bedanya dengan equipment di sini, kalau equipment itu peralatan. Peralatan yang kadang sifatnya tidak habis, tapi dia menyusut dari waktu ke waktu. Peralatan di sini contohnya seperti, eee, tang, obeng, segala macam kayak dan banyak lagi lah, yang sifatnya, eee, dia nggak habis, tapi menyusut seiring berjalannya waktu. Contoh logikanya, ketika kita beli obeng, awal tuh semisal harganya 5 juta, tapi ketika kita pakai dari waktu ke waktu dan mau kita jual lagi, itu tuh harganya nggak akan sama dari harga awal, nggak akan 1 juta, nggak akan sesuai dengan harga awal gitu. Dia tuh pasti menyusut, karena sudah pernah kita pakai. Itu biasanya penyusutan itu dinamakan depreciation. Nanti kita akan menghitung juga depreciation. Nah, bedanya perlengkapan dan peralatan seperti itu. Kalau misalnya perlengkapan supplies itu dia bisa habis, kalau equipment tuh dia nggak bisa habis tapi menyusut. Sesuai, waktu yang kita pakai gitu ya, menyesuaikan juga. Nah, selanjutnya ada prepaid expense. Prepaid expense itu dia, eee, sewa. Semisal kalian mau buka bengkel, tapi kalian belum ada tempatnya, otomatis kan mungkin kalian sewa dulu gitu kan. Apalagi kalau misalnya usahanya masih awal, sewa dulu, misal sewa ruko. Kita tuh nyewa pasti ada kontraknya ya. Sebelum kita menempati itu kan kita, eee, menyetujui dulu kontraknya mau berapa tahun dan segala macam, belum kita pakai gitu tempatnya. Tapi kita menyepakati kontrak dulu itu mau dipakainya berapa tahun. Itu yang dinamakan prepaid expense atau sewa dibayar di muka, dibayar di awal dulu sebelum tempatnya dipakai. Sewa ruko sebelum tempatnya dipakai, itu namanya prepaid expense. Nanti ada juga namanya rent expense, tapi beda dengan prepaid expense. Nanti aku jelaskan di bagian pengeluaran di expense. Ada land or building or vessel, itu ya sama seperti aset-aset lainnya. Land ya tanah, ketika kamu beli tanah itu kan menjadi hak milik perusahaan gitu, aset perusahaan. Bangunannya juga milik perusahaan, vessel juga kendaraan itu milik perusahaan. Oke, next is liabilities. Liabilities atau utang, utang perusahaan terhadap apapun itu. Jadi nggak cuma perusahaan kita yang ngasih metode, pembayaran, tapi
kita juga bisa milih sebagai customer ketika kita mau membeli sesuatu ke perusahaan lain kan kita juga bisa milih ya, kita mau bayarnya cash atau kredit. Semisal, perusahaan kita, bengkel kita itu mau beli supplies tapi, eee, modalnya belum ada atau uangnya belum ada, kan kita juga bisa belinya secara kredit. Nah, utang kita ke orang lain itu dinamakan liabilities, atau biasanya nama akunnya adalah account payable. Kalau misalnya kita belinya supplies, belinya masih ke orang gitu loh, masih ke suatu tempat gitu. Atau juga ada mungkin minjem uang ke bank, itu kan utang juga ya, itu disebutnya bank payable. Atau mungkin, ketika kita belum ngegaji karyawan, kan kita jadi ngeutang ke karyawan kan, ada apa, tidak tepat waktu gitu pemberian gajinya. Itu juga bisa disebut salaries payable. Nanti kita bahas lebih lanjut ketika ada contoh di soalnya. Terus selanjutnya ada equity atau modal perusahaan. Oh iya, liabilities ini posisinya selalu ada di kredit biasanya. Ketika nanti ada apa, soal yang ada liabilities itu pasti berada di posisi kanan di kredit. Terus ada equity yang ini modal, capital atau biasa disebut capital owner. Ketika kita mau buka perusahaan, kan, pasti kita butuh modal awal ya. Kita sebagai owner kan pasti masukin uang dulu ke perusahaan sebagai modal awal. Itu disebutnya capital, owner capital. Ada prive itu, kita sebagai owner juga bisa ambil uang ke perusahaan buat kepentingan kita pribadi, untuk kebutuhan kita. Itu dinamakan prive, pengambilan pribadi owner ke perusahaan, gitu. Selanjutnya ada revenue atau penerimaan atau income. Eee, Revenue ini ada, beberapa nama account-nya ya. Jadi ketika kalau misalnya kamu perusahaannya tadi misal bengkel, kamu juga kan menyediakan jasa ya. Ketika orang mau bayar jasa kamu itu atau income yang masuk ke kita, itu tuh dinamakan service revenue. Nah, terus kalau misal orang yang udah, ngutang ke kita, kita tuh ngasih bunganya gitu ke dia. Kalau misalnya kamu ngutangnya segini, nanti ada bunganya ya segini. Nah, bunga yang kita terima juga itu termasuk dalam income atau yang namakan interest revenue, penerimaan bunga dan, penerimaan-penerimaan lainnya. Dan yang terakhir ada expense. Expense itu pengeluaran yang kita keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan operasional lainnya. Contohnya kayak pengeluaran gaji, pengeluaran listrik, pengeluaran bunga ketika kita misal mau bayar utang ke orang juga kan kadang ada bunganya gitu, rent expense dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, di sini bedanya rent expense sama prepaid expense adalah kalau prepaid kan kita bayarnya benar-benar di awal ketika kita belum nempatin rukonya, ketika kita belum nempatin tempat yang kita mau sewa, itu dinamakan prepaid. Tapi kalau rent, kita tuh udah menempati tempatnya dan kita mau memperpanjang, ibaratnya kayak gitu. Seperti itu dan expense itu selalu posisinya ada di debit. Nah, kredit ini kenapa bisa ada di kredit, itu tuh dia, eee, dapat mengubah equity. Hal-hal yang bisa merubah modal tuh dia beradanya di sisi kredit. Oke, biar nggak bingung sama penjelasannya, kita langsung masuk ke soalnya ya, biar memudahkan juga dalam memudahkan pengertian kalian dalam memahami soalnya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Kita catat, eee,
transaksi-transaksi yang terjadi di bulan Oktober sesuai dengan tanggalnya ya, tanggalnya nyusun di General Journal ini. Oke, jadi pada tanggal 8 Oktober, paid Rp1.700.000 for salary to employee, of which 700.000 is for October salaries. Jadi pada tanggal 8, Aquila Equipment membayar 1.700.000 untuk salary, untuk gaji para pekerjanya, karyawannya. Yang di mana 700 ribunya itu gaji yang belum terbayarkan pada bulan Oktober gitu. Jadi pencatatannya bagaimana? Ada pengeluaran, ada expense, salary expense. Kita kan ngeluarin uang nih 1.700.000 buat bayar karyawan. Tapi di situ juga disebutin 700 ribunya itu utang ke utang yang belum kebayarin ke karyawannya, ke para pekerjanya. Jadi di sini adalah kan 700 ribunya belum kebayar ya. Jadi kita catatnya terpisah, tidak bisa disatukan. Karena ada dua akun yang berbeda. 1.700.000. Nah, karena kita udah bayar, artinya kan ada uang yang kita keluarin juga kan. Berarti di sini cash-nya keluar, kredit, bukan masuk karena cash-nya kan keluar nih. Ininya udah dibayarin, uangnya ada yang keluar. Uangnya keluar berapa? Sebesar 1.700.000. Seperti itu. Oke, pada tanggal 10, receive 3.420 cash dari customer on account. Jadi sebenarnya kita tuh udah menerima uang 3.420 dari customer, tapi uangnya yang kita terima itu bukan secara cash, tapi masih secara account. Yang tadi udah aku sebutin berarti dia ada piutang ke kita, berarti kita menerima uangnya secara account receivable. Jadi bagaimana pencatatannya? Pencatatannya kita menerima cash, tapi masih dalam account receivable. Masih belum berupa uang utuh gitu. Masih masih ada di akun gitu. Sebesar 3.420.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 on October 12 receive 3.100.000 cash for service performed in October. Jadi ini maksudnya kita udah dapat 3.200.000 sebagai pemasukan dari servis yang udah kita lakuin di bulan Oktober. Jadi ya income, ini masuknya income secara cash, enggak secara account. Jadi apa? Kita dapat uang sebesar 3.100.000 dari mana? Dari pendapatan service for service perform. Service yang udah kita lakuin di bulan Oktober. Jadi intinya kayak ada yang bayar 3.100.000 buat biaya service gitu di bulan Oktober. Tanggal 15, forecast equipment on account 2 juta. Ini kita beli peralatan 2 juta, tapi kita belinya nggak cash, kita belinya kredit. Artinya apa? Artinya
kita udah dapat equipment-nya udah masuk ke kita, tapi kita masih punya utang. Artinya dibayarnya dengan account payable, nggak secara cash. Seperti itu sebesar 2 juta. Kalau semisal dibayarnya pakai tunai, pakai cash, ini tertulisnya sebagai cash. Ada uang yang kita keluarin. Tapi kan karena kita belum ngeluarin uang, tapi barangnya udah ada, jadi kita nulisnya pakai account payable gitu. Selanjutnya, ini sama seperti yang tanggal 15, cuman di sini kita belinya perlengkapan. An account juga, jadi account payable. Ini, an account, oke. Sebesar 700.000. Tanggal 20, paid creditors an account 2.700.000. Jadi di sini maksudnya kita tuh bayar utang, kita bayar kredit yang udah pernah kita lakuin, tapi di sini tidak tertera kreditnya untuk apa. Jadi intinya kita membayar utang di sini. Nah, karena di sini utangnya udah lunas, yang tertulis di sini adalah account payable, dan di sini cash. Kenapa cash? Karena kita kan ngelunasin utangnya, berarti ada uang yang keluar. Dan utangnya udah selesai, berarti di sini dia di sisi debit. Sebesar 2.700.000. Tanggal 22, kita bayar rent, paid November rent, sebesar 400.000. Itu kan tempatnya udah ditempatin di bulan Oktober, dan dia mau ngelanjutin sewanya buat bulan November. Jadi di sini kita ngeluarin uang buat bayar rental. Rent expense. Dan di sini kita kan bayar pakai cash, berarti ada uang yang keluar, berarti cash-nya di kredit. Sebesar 400.000. Tanggal 25, paid salaries 1.700.000. Kalau misalnya nggak ada keterangannya on account, itu tuh udah otomatis dia bayarnya cash. Jadi dia bayar gaji, berarti apa? Salaries expense. Tapi bukan pakai account payable lagi, tapi pakai cash. Buat tanggal 25 ya maksudnya. Kalau yang tanggal ini ya tetap aja ya payable sebesar 1.700.000. Ya, ada uang yang keluar juga sebesar 1.700.000. Selanjutnya tanggal 27, perform service on account and bill customer for service provided 1.900.000. Jadi ini maksudnya ada yang udah servis ke kita tapi dia bayarnya pakai kredit. Sama kayak ini, revenue. Service revenue, cuman bedanya dia bayarnya pakai kredit. Jadi di sini ditulisnya bukan cash, tapi account receivable. Dan di sininya adalah service revenue. Jadi, ya ini dia udah ngelakuin service, kita dapat pemasukan dari
pemasukan servis tapi bukan dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk kredit. Jadi ya masih tertahan di account receivable itu, di dalam account. Berapa? 1.900.000. Selanjutnya tanggal 29, kita menerima 600.000, receive 600.000 from customer for future service. Jadi di sini tuh kita tuh udah dapat uangnya 600.000, tapi servisnya tuh belum kita lakuin. Kayak semisal contoh gampangnya, customer nih service ke kita, terus ada kembalian, ini kembalian 600.000, tapi kata customer-nya, "Ah, udah simpen aja buat servis selanjutnya," gitu. Atau enggak, customer-nya dia bayar dulu, tapi ibaratnya DP dulu gitu, atau lunasin di awal, tapi servisnya nanti gitu. Yang artinya kita udah nerima cash-nya nih, udah nerima cash, tapi karena, eee, servisnya belum kita lakuin, itu bisa juga disebut dengan unearned service revenue. Jadi ini tuh kayak kegiatan servis yang belum kita lakuin, tapi kita tuh udah nerima uangnya, gitu. Sebesar cash yang udah kita terima 600.000, gitu. Nah, jurnal umumnya sudah selesai dan perlu diperhatikan kalau sisi debit dan kreditnya harus balance. Kita cek di sini apakah balance. Kita cek sisi kreditnya, apakah sudah balance dengan sisi debit? Ya, sudah. Untuk balance untuk general journal di 18.220. Oke, selanjutnya ke instruksi selanjutnya, journalist adjusting entries. Apa itu adjusting entries? Jadi adjusting entries itu kita menyesuaikan akun-akun yang belum tertulis di dalam general journal maupun di trial balance. Jadi kayak di akhir bulan itu kita cek, ternyata ada beberapa akun yang belum sempat kita catat, disesuaikan lagi gitu loh. Nah, biasanya ada apa aja sih akun-akun yang biasanya ada di adjusting entries? Biasanya ada ini, acquired expense. Itu tuh ada pengeluaran gaji yang belum kita tulis. Terus juga ada acquired revenue, ada penerimaan yang belum kita tulis dalam bentuk piutang atau pendapatan yang masih harus kita terima. Terus juga ini tuh ada expense yang masih harus dibayar ternyata. Terus ada depresiasi atau penyusutan aset di equipment. Terus juga ada pendapatan yang belum dilakukan servisnya, dan juga ada prepaid expense atau beban sewa yang dibayar di muka. Nah, biasanya di soal itu ada tertulis adjustment-nya itu terpisah seperti ini. Seperti ini. Jadi, kita harus menyesuaikan datanya ini dengan bikin adjusting entries atau adjusting journal. Oke, di sini disebutkan tanggal 31 Oktober supplies atau perlengkapan yang tersisa di tangan kita tuh sisanya cuman 1.400.000. Artinya di sini kita nggak masukin 1.400.000-nya ke sini, tapi kita hitung dulu berapa supplies yang udah kepake. Nah, hasil supplies yang udah kepake tuh yang masuk ke sini.
Jadi, yang kita hitung, kita lihat dulu saldo awal di trial balance supplies itu berapa. Saldo awalnya adalah 1.800.000. Terus juga kan ditambah dengan kita sebelumnya beli juga supplies. Berarti kan ada supplies yang masuk, berarti 1.800.000 ini kita tambah dengan 700.000 supplies baru yang kita beli. Hasilnya adalah 2.500.000. Nah, tapi ternyata di akhir bulan tuh supplies yang tersisa tuh cuman 1.400.000. Nah, berarti berapa supplies yang udah kepake? Pengeluaran supplies yang udah kita kepake tuh berapa? Ada di 1.100.000. Berarti di sini adalah kita tulisnya supplies yang udah kepake, supplies expense, supplies yang keluar dengan supplies sebesar 1.100.000. Oke, selanjutnya accrued salaries payable 350.000. Masih ada gaji yang harus dibayar di akhir bulan tuh sebesar 350.000. Berarti kan kita ngeluarin uang buat bayar gaji. Sebesar 350.000. Ini ada uang yang kita keluarin buat bayar salaries, dan salariesnya utangnya sebesar 350.000. Salaries, maaf. Nah, oke guys, di sini tuh adjustment-nya kurang satu bukan satu nomor ya, satu soal, satu keterangan, kurang satu keterangan. Keterangan yang benar harusnya ada, sini ada depreciation for the month, ya. Jadi ini kurang keterangannya satu. Kita masukin ada depreciation for the month. Berarti ada depresiasi yang kita keluarkan selama 1 bulan itu sebesar 200.000. Berarti tulisnya apa? Depreciation expense, pengeluaran depresiasi, dan akumulasi depresiasi equipment sebesar 200.000. Jadi ada depresiasi yang kita keluarkan dan total depresiasi untuk equipment-nya sebesar 200.000 gitu. Nah, lanjut. Yang terakhir, penyesuaian terakhir ada di unearned service revenue is earned. Jadi maksudnya di sini ada servis yang sebelumnya kita belum lakuin tapi uangnya udah kita terima tuh servisnya udah kita lakuin. Jadi servisnya udah kita selesaiin dan uangnya udah kita terima juga gitu. Nah, berarti kan unearned revenue-nya udah dilakuin. Dan terhadap service revenue-nya udah selesai gitu. Sebesar 1.250.000. Gitu. Sudah selesai dalam penyusunan adjustment jurnal penyesuaian. Kita udah menyesuaikan
keterangan-keterangan yang belum masuk ke dalam jurnal umum. Nah, karena ini jurnalnya belum kita akumulasikan dengan general journal, maka dari itu kita diminta buat prepare and adjust the trial balance. Kita menyesuaikan lagi dari general journal, trial balance, dan adjustment. Kita sesuaikan lagi di dalam kolom adjusted trial balance. Oke, adjusted trial balance tuh ada juga kita memasukkan akun-akun yang nggak ada di trial balance sebelumnya dan nggak ada di general journal. Belum ada gitu di trial balance. Jadi kita masukin juga akun baru di sini. Kita nambahin lagi akun baru. Seperti ini kita full screen dulu ya, biar gampang pindah-pindahinnya. Jadi kita masukkan akun-akun yang belum ada di sini sebelumnya. Dari sini, kita cek dulu dari sini. Supplies expense, apakah di sini udah ada? Kan belum. Jadi kita tambahkan di sini supplies expense. Selanjutnya, supplies di sini udah ada kan? Nah, berarti nggak usah kita tambahin. Salaries expense di sini udah ada belum? Belum. Kita masukin salaries expense. Lalu selanjutnya ada salaries payable. Di sini udah ada salaries payable, udah salaries and wages payable. Itu sama aja ya, guys. Nah, terus di sini depreciation expense. Depreciation expense. Dan ada unearned service revenue. Apakah di sini udah ada? Udah. Accumulated depreciation juga di sini kan udah. Terus ada unearned service revenue di sini udah. Di sini service revenue apakah sudah? Belum. Service revenue berarti masuk. Nah, sekarang kita cek dari general journal apakah ada yang belum masuk juga ke sini. Salaries expense, salaries payable, ini cash account receivable, supplies. Semuanya udah ada, yang belum masuk tuh rent expense. Cek satu-satu lagi ya guys. Dari sini apakah udah ada yang masuk ke sini apa belum. Kalau belum kita tambahin. Nah, selanjutnya kita totalkan. Jadi di sini tuh kita masukin yang ada di trial balance, yang kita jumlahin dulu dari semua general journal dan trial balance. Nah, setelah itu baru kita masukin adjustment yang udah kita tadi hitung di sini, yang udah kita masukin di situ, baru kita sesuaikan lagi, kita totalin dari ini dan ini, jadi adjusted trial balance yang sudah disesuaikan. Oke, contohnya seperti apa? Seperti ini. Cash awal kita berapa? Cash awal itu sebesar 2.400.000. Nah, tapi di general journal kita ngeluarin cash sebesar 1.700.000. Kita jumlahin. Terus cari lagi cash. Nah, terus kita nerima lagi cash, berarti nambah kan cashnya. Ditambah 3.420.000. Terus kita nerima lagi cash tanggal 12, berarti ditambah lagi 3.100.000. Nah, kita cari lagi cash mana? Nah, di sini kita ngeluarin cash sebesar 2.700.000. Terus kita juga ngeluarin cash lagi sebesar 400.000. Kita ngeluarin lagi cash sebesar 1.700.000. Lalu kita baru menerima cash sebesar 600.000. Nah, totalnya adalah 3.020.000. Sebentar, ini aku sesuaikan dulu.
3.020.000 untuk total trial balance yang di sini dan general journal yang transaksi-transaksi di general journal. Selanjutnya ada account receivable. Account receivable di awal itu sebesar 4.250.000. Nah, kita cek lagi di sini. Transaksi pada bulan November tuh kita di account receivable tuh ada apa aja? Ada pemasukan apa? Ada keluaran. Nah, di sini ternyata ada pengeluaran dari account receivable. Banyak 3.420. Terus ada lagi kita nambah account receivable-nya jadi 1.900.000. Total account receivable buat di trial balance adalah 2.730.000. Selanjutnya di supplies. Di supplies itu awalnya kita ada di 1.800.000 di awal bulan. Nah, di sini kita lihat apakah ada supplies yang bertambah atau berkurang supplies-nya. Kan bertambah kan, karena kita beli supplies baru. Berarti total supplies-nya ada di 2.500.000. Selanjutnya equipment juga sama. Equipment awalnya 12 juta. Terus kita juga ada penambahan equipment sebesar 2 juta. Berarti ada di 14 juta. Accumulated depreciation equipment, karena di general journal itu tidak ada, berarti kita tulisnya sesuai dengan yang ada di trial balance, sebesar 2 juta. Selanjutnya, account receivable. Account payable. Di account payable, awal account payable di trial balance adalah sebesar 2.600.000. Banyak sekali nolnya. Nah, kita lihat apakah di account payable ada penambahan. Ada. Kita ada penambahan account payable sebesar 2 juta, sebesar 700.000, terus dikurang juga pengeluaran account payable sebesar 2.700.000, account payable yang telah berkurang. Nah, segitu totalnya ada di 2.600.000. Lalu unearned service revenue awalnya itu 1.200.000 di trial balance. Apakah di sini ada unearned? Ada. Penambahan sebesar 600.000. Nah, biar tahu ini ditambah atau dikurang, penambahan atau pengurangan, kita harus tahu, balik lagi kita harus tahu ini. Tadi, ini kan kayak accumulated, payable itu ada di kredit. Berarti kalau ininya di kredit, berarti itu ditambah. Kalau misalnya di debit, sama-sama di debit, berarti dikurang. Kalau misalnya debit ketemu kredit, lihat mana yang lebih besar. Kalau misalnya lebih besarnya di debit, berarti masuknya ke debit. Gitu. Terus salaries and wage payable awalnya 700.000. Lihat ada penambahan atau pengurangan. Ada di salaries payable, ada pengurangan di sini. Udah dibayar sebesar 700.000. Berarti 0. Terus owner's capitalnya sebesar 13.950.000. Ini tetap karena tidak ada yang memengaruhi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke sini, ke adjustment yang belum kemasukin. Atau kita dari rent dulu deh, yang gampang di sini. Rent expense ada di 400.000, dia di debit. Oke, selanjutnya kita cek di general journal, kan nggak ada supplies expense ya. Berarti supplies expense-nya kosong. Nah, lanjut ke salaries expense. Salaries expense ada di sini. Lalu ada juga di
Sini, kita tambah. Nah, di sini. Pokoknya guys, yang di trial balance tuh harus kita nyarinya di trial balance, di general journal. Nambahin trial balance yang di sini ke general journal. Nah, kalau nanti di kolom yang adjustment ini baru kita nyarinya dari sini. Oke, nyesuaiin dari itu. Oke. Terus next ada depreciation. Depreciation, adakah depreciation di sini? Tidak ada. Lalu ada service revenue. Service revenue ada di sini. Lalu kita tambah ada di sini juga. Oke guys, sorry tadi ini gak balance karena ternyata belum dijumlahin sampai sini. Nah, ini harus dua-duanya harus balance ya guys. Semua ini nanti harus balance. Oke, next kita ke adjustment. Kita masukin adjustmentnya di sini untuk disesuaikan nantinya dengan trial balance. Oke, kita lihat apa aja yang masuk ke adjustment. Itu ada supply expense dan supplies sebesar 1.100.000. Supply expense yang ada di debit sebesar 1.100.000 dan supplies-nya di kredit sebesar 1.100.000. Ini di commitment, sorry. 1.100.000. Lalu ada salaries expense sama salaries payable sebesar 350. Salaries expense-nya sebesar 350.000 debit dan salaries payable-nya sebesar 350 di kredit. Selanjutnya ada depreciation expense sama accumulated depreciation. Accumulated depreciation sebesar 200.000 dan accumulated sebesar 200.000 juga. Lalu yang terakhir ada unearned service revenue sebesar 1.250 dan service revenue sebesar 1.250. Unearned service revenue di sini 1.250.000 di debit dan service revenue-nya di kredit sebesar 1.250.000. Nah, ini dua harus balance guys. Oke, next. Ini ketika kita udah mau masuk penyesuaian, kita sesuaikan trial balance-nya dengan penyesuaian ya. Nantinya penyesuaian yang menjadikan hasil akhir penyesuaian trial balance. Oke, kita hitung ya guys. Ini kita tambah atau kita kurangi gitu. Jadi di cash itu nggak ada penyesuaian, berarti masih sama di hasil akhirnya. Berarti ini account receivable-nya tidak ada penyesuaian. Lalu kita ada penyesuaian di supplies. Supplies-nya awalnya 2.500.000 dikurangin dengan kreditnya 1.100.000, berarti penyesuaiannya sebesar 1.400.000. Lalu di equipment tidak ada penyesuaian juga di sini. Oke, selanjutnya ada di accumulated depreciation equipment. Itu ada kredit, bertemu kredit, penyesuaiannya di kredit, berarti ditambah di kredit 200.000 jadi 2.200.000. Lalu ada accounts payable yang tidak ada penyesuaian berarti sama. Lalu ada unearned ini kredit bertemu debit. Berarti kreditnya masih lebih besar di sini berarti dikurang dengan ini, hasilnya ada di kredit sebesar 550.000. Lalu salaries ada di penyesuaian sebesar 350.000. Selanjutnya ada owner's capital, itu ada di kredit sebesar 13.950.000, tidak ada penyesuaian. Oke, selanjutnya di akun-akun yang tidak tertulis, ini ada di penyesuaian ada 1.100.000 di debit, lalu ada
Di salaries expense ini ada penyesuaian. Awalnya 2.700.000 ditambah dengan 350.000 di penyesuaian jadi 3.050.000. Lalu ada depreciation di penyesuaian ada 200.000. Lalu di service revenue awalnya 5 juta ada penyesuaian ditambah dengan 1.250.000. Lalu di rent expense ada di awal ada 400.000. Nah, totalnya kan sudah balance. Oke. Untuk adjusted trial balance sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Instruksi selanjutnya ada prepare an income statement, owner equity statement, and financial statement. Oke, yang pertama kita disuruh nyusun income statement. Income statement itu untuk mengukur apakah kita di bulan itu rugi atau untung, ada net income. Nah, kalau owner's equity itu total hasil akhir modal perusahaan itu ada berapa? Modal ownernya berapa? Setelah dijumlahkan dengan income dan juga rugi atau untung. Terus yang terakhir ada financial position. Ini untuk menghitung berapa total aset kita di akhir, total utang kita, dan total modal kita ada berapa. Dan total utang dan modal tuh harus sama dengan total aset nantinya. Oke, langsung kita kerjain aja yang income statement. Dan guys, kita ambil nominal-nominalnya itu dari hasil akhir yang udah kita sesuaikan di adjustment trial balance ini. Gitu. Oke, yang pertama kita susun income statement ya. Untuk kita lihat apakah di akhir kita untung apa rugi. Rumusnya adalah revenue dikurangin pengeluaran, pendapatan dikurangi pengeluaran. Revenue yang kita dapat di akhir tuh ada di 6.250.000. Nah, lalu kita kurangi dengan salaries di 3 juta, rent expense 400.000, supplies 1.100.000, depreciation 200.000. Nah, total dari expense-nya 4.750.000. Lalu kita hitung revenue dikurangin expense, jadi kita untung di 1.500.000. Kita mendapat keuntungan di 1.500.000. Oke, selanjutnya ada di owner's equity statement. Ini kita menghitung modal akhir dari modal ownernya. Modal awal ownernya ada di 13.950.000. Lalu kita tambah dengan total keuntungan kita 1.500.000. Jadi total akhir modal si ownernya ada di 15.450.000. Itu owner's equity. Oke, selanjutnya ada financial position. Ini menunjukkan berapa aset dan utang dan modal kita di akhir yang masih ada gitu. Rumusnya adalah equity sama dengan aset sama dengan liability ditambah equity. Begitu. Oke, langsung aja kita lihat aset yang ada terakhir ada di 3.020.000. Lalu account receivable ada di 2.730.000.
Supplies kita ada di 1.400.000, lalu equipment ada di 14 juta, accumulated depreciation, bentar, ini kita pindahin dulu sebelah kanan agar gampang hitungnya. Accumulated ada di 2 juta. Sorry. Ada di 2.200.000. Nah, ini equipment karena dia udah kepake 2.200.000, berarti yang kita hitung adalah ini equipment dikurangi depresiasinya berapa? Depresiasinya 2.200.000. Gini. Berarti total asetnya adalah total asetnya sebesar 18.950. Sebentar kita sesuaiin dulu. Selanjutnya ada liabilities. Liabilities ada accounts payable. Accounts payable tadi totalnya ada di 2.600.000. Lalu unearned service revenue ada di 550.000. Salaries and wage payable ada di 350.000. Berarti total liabilitiesnya ada 3.500.000. Oke. Owner capital di akhir ada di 15.450.000. Lalu kita total owner's capital equity tambah dengan liability. Hasilnya harus sama dengan total aset. Yap, balance. Alhamdulillah. Ini total liability itu harus sesuai dengan aset. Karena kan rumusnya aset sama dengan equity ditambah liability. Seperti itu. Oke, baik. Itu adalah tadi cara penyelesaian dari soal akuntansi tahun lalu. Dipastikan semuanya harus balance ya teman-teman. Kalau tidak berarti ada yang salah dari salah satu penyelesaiannya. Kuncinya adalah harus teliti aja dan dicek satu persatu. Oke, baik. Begitu saya Syarana Ida selaku tentor asistensi Introductory to Accounting tahun ini. Terima kasih lebih dan kurangnya, semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.